Mbah yang menunggu sini, aku sayang sama kalian. Aku sampai sampai sekarang alhamdulillah gue nggak pernah kayak gitu nggak pernah dimunculin sesuatu karena mereka udah nolong gue pernah hampir mati, itu hampir meninggal gue. Terkecuali meskipun itu dari keluarga kita, dari darah daging kita, saudara kita, ini itu siapapun. Tapi kalau intinya, kalau dari mereka yang datang ke rumah kita, nginep terutama, dia berbuat kurang baik, maaf, nggak ada toleransi, alias ditendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ritan di Q Misteri. Malam ini saya kedatangan seorang teman yang kebetulan teman ini eksentrik. Dia mempunyai banyak cerita. Tapi kebetulan saat ini dia baru bisa datang dan bercerita di depan sahabat-sahabat semuanya. Tapi sebelum kita lanjut bicara sama ini orang, jangan lupa seluruh sahabat Q Misteri untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak tertinggal episode selanjutnya. Sekarang kita kenalan dulu yuk. Halo bro, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Dengan siapa nih? Kenalin, nama gue Karunanito. Ya. Oh, Karunanito. Ini kan gua dengar katanya lu punya cerita misteri itu. Dan itu pengalaman lu sendiri. Iya, pengalaman pribadi sendiri ya. Mungkin lu bisa share ke sahabat misteri cerita seperti apa sih? Ya sebenarnya sih yang pernah kejadian yang gue alami aja ya. Itu tepatnya sih ada di rumah yang ada di Semarang. Rumah keluarga lo? Keluarga ya, dari warisan bokap nyokap ya kan, dari opa dulu juga, dari ya itu Turun rumah, temurun lah ya? Turun temurun lah ya, rumah itu turun temurun ya. Kisah-kisahnya ada beberapa yang kejadian ya menurut pribadi gua yang pernah gua alami. Ya kan, bukan cuma cerita aja tapi bukti gua juga pernah juga melihat asli juga gitu. Tapi itu model rumahnya bangunan lama atau gimana? Itu bangunan Belanda sebenarnya. Oh, Bangunan Belanda, betul. Bangunan Belanda ya. Jadi udah lama banget itu. Ya, rumah itu memang khususnya dibangun, kalau gue lihat sertifikatnya rumah itu tahun 1930, zaman Belanda lah ya. Oke. Gitu, bro. Tapi sekarang udah ada perubahan apa masih seperti aslinya? Kalau perubahan kita nggak semua dirombak, cuman kita main Diperbarui, dicat aja. Dicat aja, kita nggak berani kan, nama juga rumah warisan. Bukan direnovasi, tapi diperbarui. Suasananya dicat ulang. Dicat aja ya kan. Kita nggak berani ngerombak abis karena itu kan culture-nya, kita nggak berani lah. Apalagi rumah peninggalan orang Warisan tua, lah ya. warisan itu nggak berani, apalagi dijual tuh jangan sampai. Itu jangan sampai, kita anti yang kayak gitu. Kan namanya juga kalau bisa sih diperbaiki aja. Diperbaiki. Sampai sekarang masih ditempati? Masih. Kalau ditempati kan gua sama kakak gua. Dan kakak gua tinggal di Jakarta, paling di sana cuman pembantu aja. Oh, tapi ada yang jaga? Ada jaga, dan pembantunya itu lebih pada 25 tahun ikut kerja sama kita. Oh. Dari SMP sampai sekarang gitu. Sampai sekarang pun masih udah dianggap keluarga, bukan pembantu lagi sih. Mereka yang nempatin gitu. Berarti kalau misalnya lu pulang tinggal datang udah rapi lah ya. Betul. Terus ada cerita apa tentang rumah ini? Kalau yang gua lihat itu yang jelas menurut gua ya, itu tante gua waktu almarhum itu masih ada, bokap gua masih ada waktu itu kan, dan nyokap gua masih ada waktu itu, belum meninggal ya kan. Tante gua yang di Bandung, bukan di Belanda, itu posisi orang tua gua itu, bokap nyokap itu di Jakarta ya kan. Waktu itu tante gua
itu telepon ke rumah yang ada di Semarang. Padahal posisi rumah itu nggak ada bokap nyokap. Orang tua lu nggak ada lah. Nggak ada lah, kosong lah ya. Nah, kebetulan tante gue yang dari Bandung telepon ke rumah yang di Semarang. Telepon jam 1 pagi. Antara jam 1 pagi apa jam 2, kurang lebih segitulah ya. Tante gue telepon jam segitu, ada yang terima. Ada yang ngangkat. Ada yang ngangkat, diangkat, ngobrol seperti biasa. Ya kan, ngobrol. Intinya tante gua tuh pengen datang ke Semarang biar dijemput. Pengen kasih tahu dia pengen main ke Semarang. Pengen main karena mungkin ada acara apa bagaimana kan. Ya dengan santainya tante gua sama yang terima telepon ini ngobrol seperti biasa dan suaranya sama persis dengan nyokap gua. Mama gua itu, nyokap gua persis ya kan. Itu sampai hampir 30 menit lebih, kurang lebih segitulah ya kan, dengan santainya ngobrol. Ya udah nanti saya jemput, intinya gitu kan. Udah begitu, udah beres. Dan pada saatnya seminggu lagi tante gua mau ke Semarang, telepon lagi ya kan. Memastikan lah ya. Mastiin ya kan. Nih ternyata tante gua nelpon lewat HP, ya kan, lewat HP. Ternyata bokap nyokap kan masih di Jakarta, ya kan. Posisi gua waktu itu masih di Amerika, gua masih di Amerika. Dan di situ yang nerima bokap gua duluan di handphone kan, handphone. Terus ngobrol sama tante gua, ngobrol sama nyokap gua kan, diterima kan. Nah di situ kebongkar, ya kan, kebongkarnya. Gitu. Nah, terus ditagih kan. Pokoknya intinya tante gue itu ya udah, pokoknya jam segini lu jemput ya di bandara. Nah, nyokap gue kaget. Emang siapa? Loh, aku kan udah ada hampir sebulan tuh di tempat anakku di Jakarta. Nah, terus yang nerima saya bicara di rumah kamu tuh siapa? Ya nggak tahu siapa. Nah, dari situ, emang kamu di Jakarta dari tanggal berapa? Loh, saya di Jakarta dari tanggal segini sampai tanggal segini. Dan bulan depan baru bisa pulang karena memang saya kangen sama anak saya. Lah terus yang nerima telepon siapa? Nggak tahu, dia bilang gitu. Lah terus saya ngomong sama siapa? Nah, gitu. Dan situ juga di rumah itu ada CCTV. Di CCTV itu emang gerak. Teleponnya gerak? Gerak. CCTV itu gerak. Itu cuman gerak doang. Tapi nggak kelihatan yang menerima siapa, cuma gagangnya gerak. Gagangnya cuma gerak-gerak doang, gerak-gerak doang. Dan itu memang waktu itu emang CCTV-nya memang kan namanya juga zaman dulu kan CCTV nggak secanggih sekarang ya. Cuman dia gerak-gerak doang dari situ, gitu doang tuh. Itu ya, itu pengalaman. Dan emang dari situ gue percaya antara enggak tapi kok beneran. Ya apalagi orang tua kan, cuman orang tua bilang gini, di rumah ini yang penunggu sini anaknya tidak akan diganggu darah keturunannya, terkecuali meskipun itu dari keluarga kita, dari darah daging kita, saudara kita ini itu siapapun. Tapi kalau intinya, kalau dari mereka yang datang ke rumah kita, nginep terutama, dia berbuat kurang baik, maaf, nggak ada toleransi, alias ditendang. Oh begitu. Ya. Itu apa namanya, omongan dari kakek atau ituan? Ya dari opa. Dari opa. Dari apa? Dari paling buyut paling atas sendiri. Tapi opa itu orang kita apa orang Dayak? Orang Dayak. Kita keturunan orang Dayak, orang Kalimantan Tengah. Mama orang Pangkal Lambun, Kalimantan Tengah. Kalau papa orang Banjarmasin. Sama-sama Kalimantan. Orang Kalimantan. Gitu. Jadi sempat terucap seperti itu. Ya. Makanya kalau misalnya ada yang niat tidak baik, walaupun itu keluarga juga tetap kena. Kena. Termasuk tante saya, termasuk beberapa keluarga saya kena semua. Ada cerita yang lain yang boleh dibilang dia juga kena gitu karena perbuatan yang nggak baik. Iya.
termasuk tante yang di Bandung juga ditabok pantatnya. Hah? Iya, tidur. Contoh, waktu itu jelas banget satu tempat tidur kakak saya, tante saya yang dari Bandung, terus saya di sini. Karena waktu itu tahun 2013 saya udah pulang ke Indonesia, papa mama mau berangkat haji, 2 orang. Itu kan rame, ya kan? Pada ngumpul lah ya, Pada keluarga. ngumpul, ya kan? Saya nggak ada tempat. Akhirnya saya nimbrung tidur di tempatnya kamar kakak saya, ya kan? Karena banyak keluarga di situ kan. Nah di situ jam berapa disangkain kakak saya tuh jahil sama tante saya. Ditabok. Tapi kenapa ditabok kok sampai biru sininya? Nyeplak gitu. Nyeplak biru. banget. Tangannya gede-gede, panjang-panjang. Oh, Itu biru sini. Ya kan sampai diliatin. Ya, ngapain jam segitu tante saya sampai nabok buat apa? Sampai biru. Ya kan gitu. Itu kan cuman contoh kecil yang paling mengerikan ya tante saya yang dari Belanda. Itu kan sampai itu yang kurang baik mungkin ya yang penunggu di situ ya. Dalam arti itu tante saya tuh memang nikah sama orang luar. Udah diwanti-wanti jangan menikah sama orang luar. Intinya sih kalau bisa satu agama, satu atap, satu agama. Ya kan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, belok, ya kan pindah agama. Pada saat dia mau pulang ke Indonesia, pas kebetulan tidur di tempat rumah orang tua saya, ya badan dia itu dipindahin dari kamarnya kakak saya ke luar parkiran. Ya ampun, keluar rumah? Keluar rumah. Ke halaman gitu? Iya, halaman. Ditemuin udah jam 3:30, 4:30 udah di situ. Dan dia belum bangun-bangun. Si mbaknya doang yang mau bersihin. Nyapu, kok di sini. Dibangunnya juga nggak bangun-bangun. Akhirnya jam 6 bangun dia. Kaget. Cuman 1 hari udah cabut. Kan udah dikasih tahu. Pokoknya kalau dia punya itikat baik, selamat. Kalau nggak hatinya kurang baik, udah lewat udah. Ya seperti itu jadi. Tapi ada dari pihak keluarga atau saudara gitu, di rumah lo itu ada apa sih? Gini, menurut sepengetahuan dari papa mama ya, keluarga saya ini, dari nyokap bokap itu rumah itu sebenarnya rumah cuman peninggalan, tapi dari opanya kakek lagi, opa itu memang senang tirakat, sering kalau Wali Songo, sering ya muter lah ya. Ya muter ya gitu kan. Juga dulu kan emang zaman dulu Belanda kan opa kan seneng bisnisnya kayu sirap, terus bikin kapal, bisnis kapal gitu doang gitu kan. Jadi pundi-pundinya itu kan kekayaan dari situ kan, kerjasama sama Belanda. Jadi dia senengnya ya berguru ke wali-wali gitu. Makanya pada saat itu ya pernah wasiatin dulu mama itu kan rumah kan punya keluarganya mama, ya kan, orang Pangkalambun, Kalimantan Tengah. Di situ mama punya keluarga itu ada sekitar 7 atau 6 orang. Oh, keluarga besar ya. Keluarga besar ya kan. Kebetulan dari 6 orang ini opa yang terakhir mau meninggal itu diwasiatkan. Itu udah mau istilah ajal ya. Ya kan 6 orang itu udah dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi jatahnya ya. Bagi-bagi dengan rumah itu ya kan. Nah, kebetulan 6 orang ini termasuk mama ini, 5 orang ini kamu mau nggak beli rumah ini? Tapi di antara 6 orang ini yang sering didatengin pada saat opa mau sakaratul maut, ini mama. Ditagih terus, bayarin rumah saya. Tapi lewat mimpi ya. Lewat mimpi. Ini mama. Akhirnya mama dan papa sepakat pas itu ada rezeki langsung beli itu. Beli, ya kan, waktu itu memang mama udah menempati rumah itu kan. Tapi dengan hasil ya walet itu kan. Ada waletnya itu, akhirnya dibeli lah. Dibagi seadil-adilnya, ya kan. Memang ada keluarga yang satu ini masih tinggal di situ karena pengakuan dia, saya harus cari rumah dulu, ya kan, sebulan 2 bulan. Akhirnya oke lah, kamu tinggal di situ nggak masalah sampai kamu dapat rumah. Akhirnya dia juga dapat rumah, dia bisa beli rumah, dia pindah gitu.
Berarti sekarang emang pure keluarga lo doang yang tinggalin. Iya, gitu. Walaupun sekarang yang tinggalin cuma mbak lo ya, apa pembantunya ya? Pembantu aja si Noe sama suaminya. Terus di rumah lo itu sekarang kan tadi banyak kejadian-kejadian tuh. Iya. Entah itu saudara ya kan. Iya. Kan terus lu sempat bilang tuh kalau misalnya saudara yang sedarah itu insya Allah enggak, kalau misalnya dia niatnya baik ya. Iya. Tapi kalau misalnya niatnya nggak baik kan diganggu. Iya. Sedangkan tetangga-tetangga sekitar gimana? Ada yang tahu kah atau ada kejadian juga? Kalau yang tetangga sebelah itu udah pada tahu kan. Itu orang-orang lama juga kan di situ. Orang-orang lama juga di situ kan. Jadi dari zaman dulu mungkin rumah itu paling gede kan, zaman Belanda kan, rumah gede banget itu kan. Rumah gede banget itu kan, ya orang pada tahu. Jangankan itu, depan rumah itu aja yang udah bener-bener tahu aja kalau masuk ke rumah orang tua saya aja, aduh itu kayak mau ngapain aja, ketok pintu aja udah, padahal dia udah, saya masih bayi, dia udah ada di situ, ketok rumah aja sampai permisinya sampai nunduk-nunduk. Ya saking taunya kondisinya seperti apa dari zaman dulu sampai sekarang. Ya memang ada, memang begitu. Tetangga aja sampai mengakui seperti itu. Depan rumah lo itu. Memang dia memang benar-benar takut gitu. Takut. Bukan berarti takut gini, bukan, memang asli kayak gitu. Nggak dibuat-buat, bukan fake, ini asli, ini benar gitu. Dari yang lo denger di rumah lo ada apa sih benar? Sebenarnya kalau menurut orang tua ya, menurut orang tua tuh ada nungguin. Jadi kayak apa ya, mungkin dari mbak-mbak dulu pernah wasiat di sini memang ada. Yang jelas itu singa putih. Ya, yang jagain kampung situ sebenarnya. Ya, jembatan, terutama jembatan itu kan posisinya kan rumah kan di hook ya, di hook di pojok. Lah ini kan kali, nah ini jembatan. Dulu tuh jembatannya, kalau sekarang kan udah diaspal bagus ya kan. Dulu kan semacam kayak besi, terus ada kayu kerangka gitu doang ya kan, kerangka zaman dulu kan. Itu yang bangun Belanda itu kan, nah di situ kan. Nah, itu dia yang nungguin situ, ya kan, terus dirombak seperti itu. Ya intinya sih singa putih di situ. Tapi saya selama saya lahir sampai sekarang sudah seperti ini belum lihat. Yang penting saya bukan penampakan, yang penting istilahnya dia, alhamdulillah kita sebagai anaknya, keturunannya nggak pernah diganggu semacam apapun. Alhamdulillah kita nggak pernah. Aman sama. Aman sentosa bro. Teman-teman lu pernah ada yang coba nginep di rumah lu? Kalau dulu teman gue pernah sempat mau nginep, ya kan, teman dulu pas waktu pulang dari kapal itu kan, sempat mau pengen ke situ kan main. Ya gue bilang ayo nginep aja seminggu, 2 minggu nggak apa-apa, sambil lu jalan-jalan ke Semarang seperti apa ya kan. Udah datang ngeliat depannya doang udah kayak lihat polisi lalu lintas aja kabur gitu. Nggak jadi nginep? Nggak jadi, boro-boro dia kan ngeliat dulu, wah desainnya kuno banget begini kan. Tapi kan gua untuk apa ya, merubah image-nya rumah kuno itu kan kadang orang lihatnya dari luarnya doang kan. Padahal dalamnya tuh udah buset desain kayak orang Amerika. Udah modern lah. Udah modern lah intinya lah ya kan. Jadi di luarnya itu masih klasik, dalamnya modern. Nah gitu kan, udah gue rombak semuanya gitu. Tapi kan mungkin orang udah kabur. Apa suasananya kelihatan horor apa gimana? Kalau kasat mata iya. Oh ya? Iya kalau kasat mata. Kalau kasat mata orang baru ini, mungkin kalau orang yang punya indra keenam apa gitu kan, dia udah punya feeling. Ada sesuatu? Ada, itu pasti ada. Dia kan pasti kan tahu kan, berasa lah ya. Ya gitu kan. Itu dia pasti tahu, gitu. Tapi kalau dia walaupun punya indra keenam, itikadnya baik, ya udah diem. Dia oh ya gitu aja. Kan lu tadi sempat ngomong rumah warisan itu kemungkinan kecil atau bahkan nggak ada kemungkinan rumah itu dijual. Iya. Itu alasannya kenapa itu? Itu udah patokan dari keluarga gue.
cuman dari bokap nyokap, dari papa dan mama juga udah diwanti-wanti dari bapaknya mama, kalau bisa kamu yang beli jangan dijual lagi ke siapapun. Oh, udah diwasiatin jangan Iya, dijual. iya. Dulu itu rumah satu lagi kan ada 2 ya, itu nempel. Nah dulu ini punya orang. Oh, satu punya orang, satu punya keluarga. Sebelum dibeli, ya kan. Nah ternyata yang satu rumah ini punya orang, ya kan. Pas kebetulan bapaknya mama ini kan masih hidup, dirawat sama mama, dirawat. Dari situ cuman bapaknya mama bilang itu coba kamu beli kalau ada uang. Jadi satu tuh punya kamu. Dan yang satu lagi kekeh dengan pendapat dia, saya tidak akan jual. Oh. Ya kan, tapi mama kan istilah kemauannya kuat ya kan, gimana caranya gue bisa beli rumah itu sebelah ini biar punya gua semua total lurus itu kan. Akhirnya mama ya tirakat, dalam arti tirakat ya sholat duha, sholat tahajud ya kan. Akhirnya mama pernah ngomong ke punya yang satu rumah ini, padahal udah udah permisi kalau bisa saya jual, kalau bisa saya beli saya beli. Orangnya kekeh, lama-lama mama ya sholat tahajud duha. Akhirnya orang itu datang ke rumah dengan bawa sertifikat sendiri tuh. Itulah tajamnya sholat duha tahajud, apapun yang kita minta Allah pasti kasih. Gitu. Allah Cara kasih. nggak langsung datang aja sesuai dengan Langsung datang. Pertama kali mama bilang itu orangnya super angkuh, nggak akan dijual. Saya lihat sendiri, rumah ini tidak akan saya jual, dibilang gitu. Tidak akan saya jual, ini untuk anak saya. Tapi kalau di dalam silsilah itu rumah punya kita. Oh. Kan itu dijual gara-gara om saya. Om saya itu. Om saya tidak berani ngungkap itu siapa ya kan. Iya. Intinya mungkin nggak tahu lah ya itunya. Nah, pada saat itu mungkin ya asa angku-angkunya kan sama kayak batu ya kan. Iya. Kena air, air bisa. Nah, ya kan. Akhirnya dengan jalan mama saya sholat itu aja. Sholat, akhirnya dia dengan sendirinya habis maghrib dia nyodorin sertifikat, silakan beli rumah saya. Memang waktu itu harganya memang agak tinggi, tapi kan dengan negosiasi akhirnya dibeli, dikasih uang. Nah, gitu. Jadi akhirnya satu kembali lagi utuh. Kembali ya itu. Oh, jadi sempat rumah itu yang tadinya satu, yang sebagiannya kejual, yang sebagian lagi ditempati, sempat begitu. Betul. Tapi akhirnya sekarang nyatu kembali. Total jadi satu, iya. Gitu. Jadi rumahnya gede banget itu ya. 800 meter persegi. Rencana sih insya Allah itu juga ada salah satu rumah itu masih punya kita. Itu orangnya sama, masih tarik menarik itu. Kalau semuanya insya Allah saya bisa beli itu rumah, total menjadi 1.400 meter persegi. 1.400 meter. Itu rencana insya Allah saya akan patok bumi itu. Udah. Dibuat kotak gitu udah. Ya, saya buat taman. Tapi bukan di patok bumi. Jadi orang-orang mau ke situ silakan. Bukan berarti saya hidup di kampung, ketutup nggak suka saya. Udah biasa aja. Gitu. Istilahnya gitu. Gitu bro. Ini sejarah rumahnya Panjang itu. Panjang itu bro. Panjang itu. Panjang ya benar yang saya bilang ini pertama. Jangan main-main dah istilahnya. Kamu dengan datang ke situ tanpa ada alasan, contoh istilahnya tujuannya baik, selamat datang. Kalau tujuannya nggak baik, kurang baik, begini, enak nih, kayaknya gue bisa ngambil ini nih, kayaknya ornamennya itu bagus nih. Karena di situ tuh pernak-perniknya tuh banyak gitu bro. Nah, itu jadul semua bro. Gue jadi kepikiran, pernah nggak sih rumah lo kemalingan? Dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah. Nggak pernah. Sempat mau dirampok ya. Oh ya? Sempat dirampok karena waktu itu gue di Amerika. Oke. Ya kan. Kakak gue di Jakarta. Bokap nyokap senangnya ke Jakarta. Jadi nggak ada orang dari rumah. Nggak ada orang. Cuma Simba aja ya. Simba aja. Tapi bokap nyokap senangnya emang sedekah. Senangnya sedekah. Jadi contoh bokap nyokap kan punya usaha walet. Jadi setiap kali
ada panen, kita bagi-bagi. Itu Ya kan? posisi walletnya di lokasi rumah Di itu? rumah itu. Ya, jadi orang satu kampung, tempat ya? Satu tempat tuh orang tetangga. Ini. Dari yang kita nggak perlu security 24 jam, nggak perlu CCTV. Yang jagain tuh ya satu yang nunggu situ rumah itu, Kedua, yang kedua warga sekitar. warga, sudah cukup itu. Yang ketiga Allah, yang pertama sih Allah. Udah itu akan nyelamatin. Udah, itu aja. Kejadian yang paling mistis yang pernah lu dengar atau lu apa namanya rasain di situ di rumah lu gimana? Yang paling ngeri ya buat gue ya. Ya. Itu sih waktu mama baru meninggal tahun 2015, almarhumah. Itu mama udah nggak ada, terus kita bantu orang. Emang orang itu saya bilang suami istri nggak kerja, ya kan? Dia minta tolong, ya kan? Minta tolong, gini-gini. Akhirnya kita tolong suami istri itu kan dengan anak dua, cowok cewek, ya kan? Nah, kita udah sepakat nih, ya kan? Oke lah, kamu kerja di rumah kita, ya kan? Kamu tempat tinggal free, listrik air free, ya kan? Mungkin ada gelagat yang kurang baik atau bagaimana dengan orang keluarga ini, maka dari situ kita mah yang penting kita tujuannya adalah menolong mereka. Tapi yang punya rumah itu, yang di situ mungkin nggak terima. Dia kan pasti tahu dong alamnya kan. Oh, Ya. maksudnya yang penjaga rumah yang Iya. kasat mata lu bilang. Iya, iya. Jadi yang nggak terima mereka orang. Jadi yang diliatin bukan suami istrinya ini, tapi anak keduanya ini. Kan rumah sebelahnya, bukan rumah utama. Rumah utama yang besar yang agak kecilan. Dia tinggal di situ. Padahal mereka cuma kerjanya itu cuman kamu bersih-bersih yang perempuannya. Nggak usah masak deh, karena si mbak yang masak. Ya kan? Kalaupun 1 bulan kita gaji. Papa udah bilang gitu kan, mama udah nggak ada kan. Dan si lakinya itu kamu cukup tugasnya bersih-bersih taman di belakang dan cuci mobil aja. Itu kita udah gaji, masih juga nggak tahu yang nunggunya itu. Yang jelas nyata itu anaknya yang paling kecil. Anak kecil kan nggak bisa dibohongi, Mas. Iya. Anak kecil nggak boleh dibohongi. Dari situ dia lapornya ke mbaknya si Noe itu yang Oh, mbaknya yang ngikut lu lama itu. ngikut lama itu. Dia mengungkapin bahwa hampir tiap maghrib itu, sebelum maghrib itu pasti di atasnya plafon itu kan jati semua, Mas. Itu rumah itu kan jati semua. Plafon di atas itu genteng, bawah genteng itu udah si Mbak Kuntinya itu gini-gini doang, gini-gini terus Selalu ada. gini-gini dalam arti diusir terus, itu digangguin terus. Itu tiap maghrib itu anaknya yang kena. Untung nggak dijadiin sowan tahu. Soal apa? Gila. Bisa, Mas, karena kalau speed itu dalam arti ngeludah, anak itu bisa gila. Itu sama pocong, jangan main-main. Beneran. Jadi yang keluarga yang ditolong itu mungkin ada niat yang kita nggak tahu lah ya. Iya. Yang mungkin orang tuanya nggak ngelihat, tapi anaknya yang ngelihat Lihat. tiap malam. Iya. Selama tinggal di situ. Selama tinggal di situ. Tapi kurun waktu nggak sampai 5 bulan. Karena gini, orang yang nggak baik itu akan musnah dengan sendirinya. Itu hukum alam, Mas. Tersisih dengan sendiri. Iya. Dia akan ngap sendiri. Iya, udah Itu terbukti, pasti. udah terbukti. Itu udah terbukti, Mas. Udah terbukti. Terbukti itu. Orang baik udah nyap sendiri dia. Gitu. Itu yang jelas nyata, Mas. Kalau saya. Gua nggak habis pikir gitu. Setiap malam kan ya boleh lah kalau misalnya sekali 2 kali ya wajar. Iya. Kalau setiap malam gua nggak kebayang gimana rasanya. Itu anak kecil, Mas. Itu nggak ada umur 7 tahun, kalau 6 tahun deh itu. Ya, dia kan bisa bicara kan. Iya. Ya, anak kecil mana bisa nipu-nipu kayak orang udah dewasa kan, bisa aja kita bisa ngeles sana sini. Kalau umur segitu tanya A ya A, B ya B, ya kan. Anak kecil gitu A ya A, pasti pengakuan. Jawabannya pengakuan gitu. Itu Tapi tadi
ini kan kita udah ceritain sejarah nih, Iya. sejarah rumah lo, terus kejadian-kejadian yang pernah dialamin gitu kan, orang di sekitar lo. Gue jadi sempat pikir, lo sebenarnya orang apa sih? Orang mana? Gini bro, kalau silsilahnya dari keluarga, kita berdua adalah orang Kalimantan. Gitu. Orang Kalimantan. Ya maksud gue, lo orang Kalimantan gitu kan. Terus taruhlah misalnya kan ke Jawa nih. Biasanya kan kalau misalnya orang entah itu suku apapun gitu Iya, kan, betul. entah itu suku apapun, Betul. biasanya ada sesuatu gitu dari pihak keluarga selain wasiat. Apakah ada sesuatu yang ngebuat selain rumah itu dijaga sama itu, apakah ada benda tertentu atau sesuatu yang akhirnya ngebuat itu rumah nggak bisa dijual? Kalau buat gua sih jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah, sampai kapanpun lah, sampai gua udah nggak ada pun nanti ada yang mewariskan juga, tetap itu jadi punya keturunan gue juga. Gimana pun caranya ya. Gimana pun caranya, gua akan fight gitu. Dan itu udah gue janji juga sama kakak gua, sama suami kakak gua, ya kan, itu insya Allah nggak akan. Kalau itu warisan itu ceritanya panjang bro, mau warisan itu panjang. Berarti kita bisa kulik lagi nanti ya. Iya. Kulik lebih dalam ya. Siap. Kulik lebih dalam. Siap bro. Ini baru ini doang permukaan nih. Siap. Baru permukaan aja gue udah kebayang nih rumah segede apa. Terus wah. Terus lu berarti nggak pernah diliatin? Alhamdulillah enggak, kakak gua, bokap gua, nyokap gua enggak. Totally enggak. Tapi pernah disampaikan ada yang jaga gitu doang. Iya, tapi gini Mas. Gini. Saya waktu itu tidur di sebelah setelah kejadian itu kan. Yang ditolong bokap ya kan. Saya memberanikan diri untuk tidur di situ, di ruangan itu. Jeger, saya tidur situ kan. Saya jam 1:30 bangun. Khusus itu. Seminggu itu sholat tahajud. Ya kan. Dan yang menurut keterangan anak kecil itu dia nongkrongnya di situ tuh Mbak Kunti. Yang di atas plafon ya, itu. Saya sholat di situ Mas, tahajud Mas. Ya kan, sholat tahajud ya 30 menit ya kan. Udah gitu saya tungguin Mas. Memang saya tungguin. Lo nggak ada apa-apa. Cuman saya minta. Ya Allah ya Robbi, kalau memang ini ada penunggunya, coba kamu tampakkan. Terus setelah lo sholat tahajud gimana? Ada kejadian juga? Sholat tahajud ya gue biasa aja ya kan, cuma gelar masih pakai sejadah. Ya udah gue cuman lihat terus tuh ya sekitar 10 menit tuh. Nggak ada apa-apa. 15 menit, tungguin 20 menit, 30 menit nggak ada apa-apa. Terus gue ambil jadahnya. Gue tangan gue cuman nempel doang di tanah. Ini yang udah gue ituin ya. Gue cuman minta. Dalam hati gue juga bicara juga, Mbah yang menunggu sini, aku sayang sama kalian. Aku sampai aku hanya minta satu Mbah. Mati saya, berikanlah kemudahan ke rezeki rumah ini, banyak rezeki, banyak berkah, lindungi saya terus Mbah. Itu yang saya ucapkan. Gue emang sayang sama Mbah gue. Gue sayang banget sama Mbah gue. Dari dulu gue nggak pernah, istilahnya gue nggak mau ngerepotin mereka orang. Nggak mau. Sampai sekarang alhamdulillah gue nggak pernah kayak gitu nggak pernah dimunculin sesuatu karena mereka udah nolong gue.
gue pernah hampir mati, itu hampir meninggal gue. Tapi yang menolong tetap aja mereka orang. Karena bukan gue yang apa ya, yang bela tuh banyak sebenarnya kan. Waktu di kapal juga sama, dimanapun gue difitnah seperti apa, tetap aja didukung terus ya? Didukung terus. Jadi mereka yang fitnah gue, ya mbak-mbak gue yang secara bela, nggak langsung yang nggak baik tersingkir lah. tersingkir pokoknya itu doang. Ya gue cuman habis sholat udah, gue cuman di tanah gini doang sama mbak gue. Banyak rezeki, banyak berkah. Lindungi rumah ini terus mbak. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya kan insya Allah akan datang terus, ziarah terus ke makam. Udah gitu doang tuh. Kalau gue gitu doang udah minta gue. Makanya dari dulu sampai sekarang gue aman. Berarti di sekitar rumah itu ada makam? Nggak ada. Kalau makam itu satu keluarga. Jadi bokap ada nyokap, tanah sendiri lah ya? di sana. Iya. Gitu bro. Emang gue sayang banget. Dari kakek-kakek gue sayang. Sampai kan ada foto-fotonya juga kan di situ, foto-foto dari opa gue sampai bapaknya, mama itu sampai mama. Pokoknya silsilah keluarga ada lah di situ. Ada semua. Memang gue sayang banget sama mereka orang. Karena mereka lah gue ada di sini. Itu aja. Gue sayang sama mereka. Itu aja gue. Tapi sempet gue ngedenger tadi lu ada cerita yang tentang apa namanya, ketemu apa namanya, pocong ya? Itu cuma lucu bro, semua coba nggak ini kan. Jadi gini, waktu itu kan namanya juga orang kapal ya bro ya. Mana mau sih orang tua jadi anaknya perjaka tua. Oke. Terus nah, waktu itu mama udah nggak ada 2015 ya kan. 2015 itu bulan Maret. Mama nggak ada ya kan, Maret nggak ada. Akhirnya papa bingung tuh kan. Gue emang cuti selama hampir 6 bulan. Emang gue sengaja cuti dari kapal? Cuti dari kapal 6 bulan. Gue minta kantor, gue cuti 6 bulan. Nah terus gue disuruh papa, kamu mau nggak kamu saya jodohin? Ya, Okay. saya jodohin teman mama, bilang gitu kan. Oh ya udah deh, nanti kamu kenalin, ya paling nggak taaruf dulu, perkenalan, ya kan. Dari situ udah ketemu beberapa bulan, cocok kan, gue sama anaknya kan cocok. Nah terus dengan senang hati kita undang tuh keluarga mereka, ya kan, ke Semarang. Semarang kita jemput ya kan, mereka naik kereta ya kan, sampailah Semarang kita jemput, tidur kan di situ kan. Nah, udah tidurnya di rumah yang sebelah, yang tadi ada itunya, Mbak Kunti ya, gitu kan. Ya. Udah ada Mbak Kunti situ kan, emang sengaja di situ ya kan, satu keluarga, ada bapak, ibu sama calon gua ya kan di situ. Udah itu udah beres, itu mereka rencana tuh 1 minggu sebenarnya. Di situ. 1 minggu ya kan, 1 minggu. Ternyata gua sangkain itu yang kurang baik itikatnya adalah nih perempuan calon gua, ya kan. Ternyata ibunya, ya kan. Bapaknya enggak. Ternyata ibunya itu baru datang pagi, suruh istirahat, semua istirahat semua tuh. Yang bangun nih anak perempuan calon gua, ngobrol biasa di ruang tamu, ya kan, mau maghrib tuh kan, gua bilang kan, ayo sholat bareng yuk. Nah gua sama calon gua sholat bareng, ya kan, ada tempat musolanya kecil, sholat bareng. Sebelum maghrib kita udah wudhu nih kan, udah mau maghrib. Saya sama calon, ya kan, kebetulan papa pas mau beli makanan lah di luar, keluar rumah. Buat prepare mereka kan. Nah, udah gitu, papa udah datang ya kan, prepare di ruangan makan gitu kan. Tahu-tahu pengakuan si ibu calon mertua gua nih, calon ini, kata dia, pengakuan dia, Mas ketahuan kok mas, antara orang yang dibuat-buat sama enggak.
Maksudnya? Gini, contoh. Orang ini dibuat-buat ketakutan atau ucapannya bohong-bohongan tuh ketahuan dari raut aja, dari mimik. Oke. Dari mimik itu ketahuan, Mas. Kayak interogasi polisi lah. Orang ini ngeles apa enggak ya ketahuan. Dari situ pengakuan dia sebelum maghrib itu kan rumah ada 2 pintu, Mas. Ya kan? Pintu ini untuk nyambung ke rumah utama, yang sini untuk ke sini. Yang ada Mbak Kuntinya itu. Itu kan satu los gini kan untuk ruang tamu ya, sampai ke belakang sampai kitchen itu kan, sampai dapur belakang. Nah, itu tuh di situ si ibunya denger karena bapaknya itu kan ikut kita juga sholat ya kan, mau sholat prepare ya kan. Ibunya itu ada yang ngetok pintu, Mas. Tapi ngetoknya itu nggak wajar kata dia. Ngetoknya nggak wajar. Kalau orang ngetok kan pasti tok 3 kali kan. Itu nggak jeger. Oh, kenceng gitu. Kenceng. Pas ibunya mau dibuka, udah, Mas. Pocong. Udah darah semua mukanya. Baunya minta ampun. Bau kan itu, pocong kan bau, Mas. Bau bangke itu. Pocong bau bangke. Itu berarti dia buka pintu, pocong itu yang di depan ini persis. Iya, Mas. Terus orang bilang itu kan itu baru ibunya ya. Kalau saya kan beda sendiri kalau saya lihat kan. Nah, kalau ibunya kan bilang pas dibuka ya itu mukanya udah gini. Ya Allah. Udah, mukanya darah semua. Cuman dia yang tahu. Kita nggak tahu. Oh, berarti cuma ibu itu aja yang ngelihat. Iya, berarti kan ada tanda Tanya deh. ada apa dia. Cuman kan banyak orang begini, Mas. Wah, calon gua orang kapal, duitnya banyak. Pas nih. Gua kerok semua tuh duitnya tuh. Gua ambilin tuh duitnya tuh. Ntar anak ini bisa gua setir. Gitu. Udah, habis itu kabur. Nggak apa-apa. Nggak ada, Mas, langsung pulang, minta pulang. Nggak lanjut. Nggak ada lanjut lagi. Akhirnya ibunya malamnya mau nggak mau harus pulang, pokoknya pulang ke rumahnya sana. Dia minta tiket, kita beliin. Nggak lanjut tuh, bener-bener nggak lanjut. Nggak segini, lanjut dengan anaknya, sampai anaknya itu bilang, ya udah kalau sama ibu nggak mau sama dia, ya udah saya pergi. Kalau anaknya saya lihat sih mau beneran. Tapi kan karena kita udah diisyaratkan bahasa dengan rumah kita seperti itu, kita udah takut duluan. Iya. Dengan itu pasti ada sesuatu. Nah, iya. Ya kalau kita lanjutin mungkin kedepannya kurang baik juga. Kurang baik. Iya, kurang baik. Tapi gimana? Dari tadi gue liatin leher lu ada sesuatu, apaan itu? Mana? Leher lu. Kalung biasa. Kalung apa? Kalung ya dari nyokap lah. Oh, ada kasih sesuatu ke lu gitu. Iya. Ya bukan buat apa ya, kayak pesugihan atau bukan. Ya buat apa ya, emang dari turun temurun sih, gitu aja, Bro. Turun temurun. Jadi kalung itu emang dikasih kayak warisan begitu? Dari dulunya lah. Oh. Gitu. Bisa lihat nggak? Bisa lihat. Ya paling biasa aja, Bro, kalungnya. Ini aja. Fungsinya apa? Dikasih tahu nggak sama nyokap lo? Kalau fungsinya sih buat jaga diri aja. Buat jaga diri ya. Tapi yang pernah gua ituin sih, kata nyokap, ada nggak ada penghuni bisa dilihat, dalam arti kasat mata gitu kan. Contoh nih yang udah pernah gue coba ya kan. Wah, coba tuh rumah lu tuh kayaknya ada deh. Tapi gue coba, kalau dia emang ada berarti muter. Apanya muter? Kalungnya. Kalau nggak ada diem. Tapi bukan gue yang megang, lu yang megang. Itu udah lo buktiin? Udah teman gue istilahnya yang baru beli rumah gitu kan. Oh, buat mastiin. Yang kayak dulu di Magelang, teman gue satu kapal juga itu sama juga.
Di Magelang itu juga sama. Ternyata ada, dibilang nggak ada, ternyata ada. Gimana nggak ada? Dia beli tanah kuburan diambil. Ya ampun. Tanah kuburan dia seset. Itu bisa kita coba di studio nih. Gue matiin dulu ya. Bisa aja sih bro. Berarti gue yang megang gitu ya? Iya. Gue yang megang. Nanti kalau misalnya muter Ada. Oke. Tangan bro, gini bro. Ini. Sini bro. Terus lo jepit nih gini. Gini. Gini aja. Gini. Tuh. Pegang bro. Tangan kanan bro. Oh. Tangan kanan. Sorry. Terus. Bentar. Stop. Amin. Hah? Dah. Apa? Ada. Iya ada. Di sini banyak. Ada berarti. Ada. Itu salah satu benda yang lu sayangin ya. Gue sayang sama keluarga gue bro. Gak pernah lepas dari badan lu. Iya, orang yang sering fitnah gua nggak bisa balas apa-apa ya. Gua cuma minta sama Allah, ya Allah lindungi aku terus ya Allah. Orang yang memfitnah gua hanya Engkau yang bisa membalas ya Allah. Udah gitu doang. Orang kerja di kantor kan banyak aja fitnah, tapi gua ya udah. Yang sikut-sikutan lah ya. Ya. Ya sekarang lu bisa buktiin sendiri kalau gua fake bener apa enggaknya, kalau gua warisan gua ada apa enggaknya. Lu bisa lihat sendiri. Itu aja. Kan kalung itu kan lo dapat dari nyokap lo ya. Tadi lo sempat bahas kalau misalnya kalung itu jadi salah satu wasiat dari nyokap lo. Iya. Ada pesan nggak tentang kalung dari nyokap lo? Tetap ini, kalau nyokap gua selalu mengutamakan kesabaran. Ya kan, kesabaran. Dalam arti gini bro, lu difitnah, lu dicaci maki, udah, cuman ujung tombak adalah sabar.
apapun itu. Jadi secara nggak langsung lo merasa kalung itu ngebuat lo jadi tambah sabar. Iya, sabar ya udah. Orang dihina diapain sabar aja. Bukan karena kalung ini juga ya, itu karena Iya, iya. gitu doang. Ya bikin tenang aja kalau gue sih gitu. Ini para sahabat Q Mystery nih. Ya. Nanti next nih kita kulik lagi. Ini orang siapa sih? Next. Nanti kita bahas. Siap. Kita bahas ya. Siap. Setuju? Iya. Insyaallah bismillah ya. Tapi kita kasih tahu dulu nih. Lu mungkin bisa kenalan, maksudnya lu kalau nggak salah punya channel ya? Channel YouTube? Iya, gue punya channel YouTube gitu. Namanya apa ya? Karunan itu. Iya. Iya. Nanti gua tulis di bawah di Iya. deskripsi. Iya. Itu tentang apa tuh itu channel? Ngebahas Itu tentang apa? Konten gua membahas soal sedekah. Wush, Sedekah. Masya Iya, Allah. Sedekah. Mantap. Ya, gitu. Kita dukung terus supaya channelnya lebih berkembang lah. Amin insyaallah. Amin. Kita terus saling support. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sama satu lagi. Ya. Mungkin lu ada yang pengen disampaikan, masukan buat para sahabat Q Mystery, pengalaman lu tentang rumah tadi, terus yang lainnya sebagainya, ada yang pengen lu sampaikan. Kalau kita biasanya kalau masuk ke rumah orang tetap aja permisi ya kan. Ada tata keramanya lah ya. Ada tata keramanya, nggak asal nyelonong gitu aja ya kan gitu. Istilahnya ya yang keduanya, sehebat-hebatnya orang yang punya pegangan, sebenarnya contoh pakai apa namanya itu mas, susuk lah, jimat di dalam tubuh lo kalau udah waktunya sakratul maut ya sakratul maut, atau meninggal Mati aja. ya kan. Itu bukan tolak ukur lo di dalam tubuh lo, tetap lo punya kekuatan ya Tuhan, kalau enggak paling enggak Allah, itu tolak ukur gua. Istilahnya saya punya Allah, saya nggak ada yang lain, itu aja. Itu pegangan Setuju. saya nggak ada yang lain, gitu aja. Setuju banget bahwa orang hebat atau orang kuat itu bukan berasal dari jimat, bukan berasal dari hal-hal yang berbau klinik lah ya. Iya, betul. Tapi itu berasal dari kita berusaha, Iya, terus belajar Betul. dari diri kita sendiri. Betul. Dan jangan lupa kita tetap berdoa. ya betul banget. Setuju? Setuju banget. Setuju banget. Oke para sahabat Q Mystery, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, Ya. serta nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga untuk subscribe punyanya si Nito ya, Karunanito. Channel YouTube-nya bener ya? Iya, Karunan itu. Ya. Subscribe sebanyak-banyaknya, komen. Ya. Kita liatin, kita intip-intipin aja, Iya. Mudah-mudahan semakin berkembang channelnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya Ritan bersama Karunan itu. Q Mystery, Everyone Has Story. Thank you.